Nabi SAW memesankan siapa yang masuk ke dalam rumahnya seseorang, maka dia keluar harus dalam keadaan buta dan tuli. Dia tidak boleh menceritakan apa yang ada di dalamnya begitu. Wah, rumahnya Alvin ternyata berantakan, nggak boleh. Nggak boleh. Kita simpan aja. Nggak boleh itu. Itu karena secara nggak langsung kita membuka aib orang lain. Aib, betul. Oke, kita lanjut ya, rekan si bambu. Kalau menurut Mas Alvin nih, sebagai arsitek kok ya Mas Alvin ya? Ya, Arsitek kurang lebih ya Pak ya. Bisa nggak sih rumah yang islami sesuai yang dijelaskan oleh Ustadz Yopi tadi, kira-kira si bambu mampu nggak itu merencanakan rumah islami itu? Silakan Mas Alvin. Ya, kalau dari aspek perancangan ya, jadi memang dari semua yang sudah dikatakan dari Ustadz Yopi itu kurang lebih itu sudah menjadi indikator utama kita dan menjadi barrier kita juga dalam mendesain kurang lebih gitu. Kita mendesain dengan sesuatu hal yang bersifat efisiensi dan lain-lain, dan nggak ada hal yang kemubaziran seperti itu kurang lebih. Jadi insya Allah dari segi desain yang sudah kami coba terapkan sampai saat ini, aspek-aspek tersebut menjadi hal yang concern buat kami sih, karena kita nggak mau penghuni rumah nantinya merasakan suatu hal yang nggak nyaman atau malah merasa rugi kurang lebih desain dari kita, karena kita mengedepankan tadi kenyamanan di rumah dari segi arsitektural, bisa dari sirkulasi udara yang baik, kita menciptakan rumah yang sehat, alur sirkulasi yang sehat juga, dan kita yang paling utama menyesuaikan dengan behavior dari klien sendiri, karena setiap rumah punya cerita. Yes, itu jawarannya. Betul. Jadi kurang lebih kalau kita mendesain rumah sesuai dengan karakter, behavior, pemilik rumah tuh akan berasa ya homey gitu. Maksudnya ini rumah saya nih gitu kan. Dan rumah ini memang didesain untuk dia saja gitu, bukan untuk rumah orang lain. Kurang lebih gitu sih. Kurang lebih kita sudah mencoba semaksimal mungkin untuk menerapkan hal-hal tersebut di dalam setiap perancangan yang kita rencanakan. Ya, intinya kalau dari si Bambu Studio, jawaban dari Mas Alvin tentu si Bambu sangat siap lah ya Mas Alvin. Betul. Saya boleh nanya nggak? Sebentar, nanti ada sesinya dulu. Saya penasaran, pengen nanya sedikit aja. Oh ya udah, boleh, karena sedikit tak kasih. Maksud saya pengen nanya ini misalnya gini, kayak tadi kan ada beberapa jenis orang, mungkin manusia di atas muka bumi ini yang nggak pengen punya rumah tadi. Betul. Tapi sebetulnya bukan tidak pengen punya rumah, tapi mungkin itu dialihkan dalam fungsi yang lain ya. Nah, si Bambu bisa nggak sih mengakomodir hal-hal seperti itu misalnya dia mendesainkan, saya nggak pengen bikin rumah, saya pengen bikin satu ekosistem. Bisa nggak didesainkan? Di mana ini ada begini-begini, gitu bisa nggak? Sebenarnya di aspek arsitektur sendiri kan kita tidak hanya mendesain satu bangunan ya Pak ya. Kita mendesain lingkungan binaannya. Di mana di skala mikro ataupun makro kita insya Allah bisa menerapkannya kalau lebih. Karena memang kalau misalnya bicara konteks rumah itu cuman satu komponen aja, padahal di dalam rumah itu ada banyak komponen yang menjadi pendukung dari rumah tersebut, kayak tamannya, kayak lingkungan sekitar dan lain-lain, dan kontekstualnya kalau lebih gitu. Kalau untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Yopi, insya Allah kita bisa mendesain suatu ekosistem kalau lebih, dan yang bisa menjadi hal kebermanfaatan ke depannya kalau lebih gitu sih. Kita ada beberapa case juga sih Ustadz Yopi. Sudah pernah garap itu? Betul, di luar residensial ya kalau lebih gitu. Oh ya, bagus. Oke. Bagus. Ya. Ini cek menarik nih. Cek ombak kita. Tadi ya di belakang panggung. Siap. Oke, pertanyaan pamungkas nih ya. Saya lempar ke Ustadz Yopi Al-Hibari. Apa sih hikmah dan manfaat memiliki rumah Islami untuk pribadi, lingkungan, dan keluarga tentunya? Silakan. Cuman satu sebetulnya, rumah itu bicara tentang menjaga dan kebermanfaatan. Ada banyak ayat yang menyampaikan kepada kita, terutama yang kena kewajiban memberikan tempat tinggal ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya.
hafizat qanitat lil ghaibi. Bagaimana seorang laki-laki dipesankan untuk mencari nafkah, menafkahkan hartanya, termasuk kan membangunkan rumah itu menafkahkan hartanya. Dan perempuan menjaga rumah-rumah yang sudah diberikan. Artinya ya diurusin gitu. Nah, dari tugas-tugas komponen yang banyak itu tadi, bagaimana kepemimpinan dan orang yang dipimpin, bagaimana fungsi rumah dan kemudian apa yang menjadi esensi daripada rumah itu. Sebetulnya yang pertama harus dilakukan adalah fungsi rumah sebagai fungsi menjaga. Itu harus ada. Rumah itu bukan galeri, bukan galeri studio yang kita, maaf ya hari ini banyak konten room tour. Saya nggak tahu apa yang dilakukan mereka gitu. Ini karena ketidakfahaman sekali lagi. Anda memberitahu isi rumah. Betul. Gitu kan ya. Sampai ke kamar-kamar, sampai ke istilahnya ruang privasi. Iya. Saya nggak tahu apa yang diharapkan gitu. Dari ketika orang sudah tahu terus oh keren ya rumahnya, kamarnya bagus ya. Terus apa setelah itu? Selesai. Mungkin itu juga malah bisa membahayakan juga katanya. Kalau ada orang jahat udah tahu toh denahnya. Alurnya itu bisa berbahaya. Iya, betul. Ya, jadi tidak tahu karena ketidaktahuan kita terhadap fungsi rumah sesungguhnya itu membuat kita melakukan hal-hal yang berbahaya tadi. Dari yang benar-benar ancaman terhadap diri kita maupun sesuatu yang akhirnya mendatangkan tadi ketidakharmonisan di dalam rumah. Bermula dari situ. Dari apa? Dari ain. Oke, ada dilihat banyak orang. Iya, dilihat banyak orang muncul. Akan tidak semua orang senang. Iya, dan kalau misal kita pamernya ke temen nih, temen kita yang offline, masih mungkin bisa dideteksi lah. Oh, saya ngajak inilah, ini kan orangnya baik. Oh, berarti yang tahu ini. Nah, terfilter lah. Maksudnya kan kita tahu dia pasti nggak mungkin punya prasangka jelek sama kita karena ini teman dekat. Tapi kalau kita ke publik, media sosial, dan kita dikenal orang, siapa saja tuh bisa loh melemparkan ain kepada kita, termasuk terhadap rumah itu. Maka ada rumah kecurian, kebakaran, tahu-tahu. Bahkan nggak sampai kecurian kebakaran, rumahnya utuh, tapi tidak ada ruh di dalamnya. Tidak ada tadi komunikasi yang bagus, tidak ada kemudian rumah itu hanya, maaf ya, jadikan tempat buat ini saja, transit. Tidur, makan, mandi, kerja lagi, tahu-tahu nanti sudah tua, nggak pengen tinggal di rumah itu. Aku pengen bangun di desa, pengen cari ketenangan. Kan dia bangun habis, uangnya banyak, dibuat tempat transit segitu mewahnya, tiap bulan harus bayar listrik besar misalkan. Setelah tua, nggak mau tempat tinggal di situ. Padahal kan rumah itu salah satu pengeluaran terbesar selama kita hidup. Salah satunya itu membangun rumah. Betul. Nah, itu kan harus kita kembalikan lagi ke fungsinya tadi, bahwa manfaatnya, kebermanfaatan, fungsi menjaga dan fungsi kebermanfaatan itu benar-benar ada. Kalau kita punya tanah yang luas, rumah yang luas, ya jangan semuanya dijadikan rumah. Betul. Gitu misalnya. Jangan, saya kan kadang-kadang itu ada celotehan teman-teman ini sobat miskin, kayak kami ini kan sobat miskin gitu. Kadang-kadang suka nyeloteh begitu ya. Kalau rumahnya besar itu yang nyapu capek. Iya. Maintenance-nya tuh. Maintenance-nya kan berbanding lurus kan dengan luas rumah gitu. Belum lagi nanti cacat yang korosi bagian luar. Jadi dulunya awal dibangun bagus putihnya jadi aneh gitu kan. Akhirnya malas buat ngecat karena terlalu gede, biayanya besar. Nah, waktu yang dibutuhkan juga nggak cepat lah. Nah, akhirnya apa? Jadi rumah besar yang mistis. Jadi horor, jadi banyak ininya apa? Betul. Nggak kerawat gitu. Betul. Nah, ini kan harus difikirkan tentang rumah itu tidak sekedar membangun, wah di awal orang-orang kagum ya, wah keren kamu sudah sukses sekarang. Selesai 10 tahun berikutnya pusing kepala kita. Rumahnya jadi kayak rumah setan. Rasanya malah mubazir ya. Mubazir akhirnya. Kalau bisa memang punya tanah besar, tidak semua harus dimanfaatkan untuk bangun pribadi, kebutuhan pribadi maksud saya. Bisa nanti disuggest, oh Pak ini bagus nih tanah sekian, dibikinkan aja ruang untuk publik. Misalkan kegiatan apa, tanahnya sayang Pak, kalau ini semua dibangun rumah. Betul. Penghuninya cuma 4 misal begitu. Ya kan? Tanah segini cukup Pak, yang segini nanti untuk kegiatan-kegiatan Bapak ngundang orang, anak yatim acara atau kopdar komunitas.
di rumah bapak begitu kan ya. Air juga mengalir Mengalir ya kan. Betul. Kita bisa menjamu tamu dengan lebih layak tentang servis tadi. Nah, ini kan tentang tidak hanya bicara tanah yang besar untuk wah saya punya tanah besar nih 200, rumah saya pasti gede. Enggak harus 200 itu kan dipakai. Betul. Ya, jadi kembali kepada konsep Nabi tadi, efisien kan. Nilai menjaga ada, nilai kebermanfaatan ada. Dan dari situ kita akan dapatkan tadi sakinah, ketenangan. Ngurus rumahnya enggak bingung. Rumah saya mah paling maintenance-nya 5 tahun sekali, habisnya cuma 5 juta, 10 juta. Bayar listrik nggak bingung. Nggak bingung, iya. Listrik saya cuma 2.000, cukup lah buat ngecas Ioniq. buat ngecas motor listrik cukup gitu. Listrik 4.000 gitu ya. Listrik 4.000 sudah cukup untuk ngecas. Sekarang kan eranya baterai semua ya. Mulai ke era Electrical. Nah, itu kan cukup gitu. Artinya kita sesuaikan kebutuhan itu gitu. Sesuaikan kebutuhan itu nanti dikonsultasikan dengan yang paham. Nah, yang paham juga mengarahkan kepada tadi. Tapi tadi sudah bagus sih sebetulnya si Bambo dengan konsep efisiensi, mengutamakan bagaimana komunikasi di dalam rumah terjalin. Itu hampir memenuhi aspek yang dibutuhkan di dalam rumah Islami yang menghasilkan keluarga harmonis. Tinggal nanti implementasi si pemilik rumahnya sendiri. Betul. Ya, sudah dibangunkan, sudah dikondisikan begitu, bisa menjaganya, bisa itu. Merawatnya. Nah, itu kan kembali lagi gitu. Arsitek fungsinya mengkondisikan. Betul. Tugas kita mengisi kondisian itu. Kan gitu. Tetap yang punya rumah itulah nanti yang punya, dan yang paling penting semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yes, Kepala keluarga akan diminta pertanggungjawaban dari mana dapat rumahnya. Terus kalau rumahnya sudah kebangun nanti ditanya rumahnya dipakai untuk apa. Pernah nggak dibuat pengajian? Jangan-jangan nggak pernah dibuat tahlilan kampung. Oh jangan tahlilan di rumah saya ya. Nanti kakinya ini. Ada yang kelewatan. Apa tuh? Siapa arsitek yang merancang? Itu juga bertanggung jawab. Oh iya betul. Betul. Itu juga akan dihisap nanti. Hati-hati Desain-desain yang tidak senonoh tadi. Betul. Makanya persoalan ini panjang. Persoalan membangun rumah ini panjang tanggung jawabnya. Jadi kalau memang sudah nggak beres, ya harus berani mengatakan tidak. Oh nggak berani kita Pak. Apalagi misalkan kalau udah ngomongnya sama orang sipil. Markup itu. Wah nggak berani saya. Nggak usah. Itu kalau main gini-gini dah kamu tanggung jawab sendiri, saya lepas. Nah karena kita mencari tadi. Kita tidak sekedar membangun rumah loh. Saya ingin yang punya rumah ini nanti mendapatkan keberkahan. Dan saya yang membangun itu tidak hanya dapat cerita, tapi dapat pahala. Dan itu kan poin tertinggi dari seorang arsitek, dari seorang seniman. Seorang seniman itu kan diakui oleh Tuhannya. Nah, Islam itu kan tidak anti seni. Tapi kan tujuan kita tertinggi itu apa? Mencari apa? Mardotillah, mencari ridhonya Allah, atau mencari ridhonya si pembangun rumah. Kan gitu. Nah dengan begitu kita akan jauh lebih tenang, gitu. Jauh lebih bermanfaat insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah. Dan ini semua ya nih teman-teman si Bambo, penjelasan dari Ustaz Yopi Al-Ghifari. Iya. Mau salah nih Al-Bukhari kan. Jeffrey itu. Mas Alvin silahkan, pertanyaan saya ulang biar nggak lupa ya, soalnya penjelasannya Ustaz Yopi cukup panjang dan menarik, daging semua lah isinya, kalian nggak rugi nonton podcast ini tentunya. Apa hikmah dan manfaat memiliki rumah Islami untuk pribadi, lingkungan dan keluarga? Silahkan Mas Alvin. Oke. Manfaat yang paling mudah didapat, yang paling instan akan langsung didapat dari penghuni itu sendiri adalah kehangatan itu, betul kata Pak Ustadz Rupi. Kehangatan ya. Kehangatan itu kan perlu pakai AC rumahnya, Mas. Nah, itu kita bisa bicara banyak hal sebenarnya untuk nggak pakai AC dan lain-lain. Jadi untuk mencapai tadi betul kehangatan sendiri dimulai dari ekosistemnya dulu, kurang lebih gitu. Ekosistemnya sudah benar, baru kita masuk ke dari aspek arsitekturalnya dulu gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas, ekosistem yang dimaksud itu gimana? Oke. Ekosistem dari pemilik rumah. Karena ekosistem itu kan kaitannya dengan behavior, perilaku. Makanya kenapa kita di si Bambo itu concern sekali yang namanya arsitektur perilaku gitu.
Karena kita harus menyesuaikan dengan habit klien, dengan alur aktivitas yang mereka setiap hari lakukan. Kita harus menyesuaikan. Tiap keluarga punya kebiasaan dan atas berbeda-beda ya. Betul. Personalize lah ya. Betul, personal. Jadi memang full custom dan lain-lain. Jadi dari sana pun kita sebagai desainer harus menempatkan, memposisikan tempat yang memang dirasa bisa memaksimalkan dari behavior itu sendiri gitu. Nah, dari situ sudah benar, baru masuk ke ranah arsitektural dari segi desain interiornya kurang lebih, ataupun dari desain fasadnya kita buat homey dan lain-lain. Jadi sebenarnya homey itu ya bisa dicapai dari berbagai macam aspek gitu kalau lebih. Bisa dari inti dari dalamnya, esensi dari pemilik rumah, dan dari desainnya sendiri kalau lebih gitu. Dan berikutnya mungkin hal yang dirasa penting juga untuk mencapai suatu rumah yang islami, kita harus menghargai dari keberlimpahan alam yang kurang lebih. Kita harus memaksimalkan potensi alam yang ada. Jadi kita harus mendesain rumah yang memang bisa mengalirkan udara yang bebas, cahaya yang masuk ke dalam rumah itu maksimal. Jadi kita bisa mengurangi energy consumption di rumah juga gitu. Dari hal itu kan muncul efisiensi. Gitu kurang lebih dari saya, Pak Dino. Jadi nggak mengurangi kadar mubazziran Mas ya? Yes, betul. Outputnya ke sana sih untuk mencapai rumah Islami itu kurang lebih itu sih. Oke. Luar biasa. Luar biasa penjelasan dari arsitek muda dari Singapura Studio. Diulang terus ya Pak Dino ya. Iya. Itu kan nilai jual kamu Mas. Luar biasa, cukup luar biasa. Luar biasa. Saya kagum ya. Saya ngelihat, maksudnya mungkin tidak banyak sih perusahaan-perusahaan arsitektur yang mereka konsep tentang hal-hal yang seperti kalau kita ngomongin secara teknis kan tidak ada hubungan. Iya. Betul. Ya kan tidak ada hubungan sebetulnya. Betul. Tapi itu poinnya sebetulnya. Betul. Ya kan esensinya sebetulnya malah di situ. Ketika kita memberikan coaching klinik ya, meng-coaching penghuninya supaya tadi pengkondisian dan seterusnya. Itu penting sih menurut saya, dan itu menarik sih. Betul. Kalau arsiteknya saja ngerti soal konsep rumah dan bagaimana tata kelolanya, kita sebagai, misalkan saya nih pengen jadi kliennya gitu, ya udah nggak usah terlalu banyak mikirin. Ya, udah ada yang bantu ngarang. Sudah ya. Sekalipun misalkan katakanlah kita ini bukan ahli agama lah, tapi dari pihak arsiteknya ngerti gitu nilai-nilainya, ya tinggal diterapkan saja, kita bisa merasakan manfaatnya. Betul. Sebenarnya output yang kita usaha untuk capai itu gak hanya semata-mata dari estetika. Jadi kalau kita bagus-bagusan rumah, rumah, nggak ada. Yes, betul. Nggak ada bisa, dan itu bersifat sementara kalau lebih. Kayak perempuan ya. Wah. Ya kan nyari cantik terus nggak selesai kita, nggak nikah-nikah. Betul. Cantik terus, yang besoknya ada lebih cantik, besoknya ada lebih cantik, nggak selesai gitu. Nggak akan ada habisnya kalau lebih. Kalau misalnya kita fokus ke dalam kenyamanan keberlangsungan penghuni dalam rumah, itu baru. Wah, bener. Sama kayak nyari istri. Betul. Sama persis. Mungkin persis ya. bisa diterapkan. Jadi bener, jadi kalau rumah itu pasti nuansanya feminis. Yes. Pasti perempuan gitu. Karena memang rumah itu diperuntukkan untuk perempuan sebetulnya. Makanya kenapa kita yang lagi di luar rumah kan? Loh, kebanyakan gitu kan? Kalau kebanyakan kan begitu. Iya, kerja. Kalau bukan diusir ya. Kalau diusir kan iya kan kebanyakan feminis. Desain rumah tuh feminis. Karena untuk dalam Islam kan yang memenuhi rumah itu istri. Makanya istri disebut warabatul bait. Istri itu manajer rumah. Betul. Yang menjaga harta suami. Jaga suami, harta suami tadi. Qanitat hafizat lil ghaibi. Jaga. Makanya rumah itu pasti tone-nya itu feminis harusnya. Betul. Nggak bisa maskulin. Nggak bisa gitu. Itu kenapa pas saya mendesain pun dalam proses desain ya, yang lebih mendominasi ibu-ibunya gitu. Jadi kita pendekatannya lebih ke ibu-ibu. Betul. Biar pendekatan lebih, berarti Mas Alvin suka bukan seperti itu. Makanya kan ini kalau ada istilah tuh begini, kalau mau makanya kenapa kalau kita nikah tuh sama perempuan yang pertama kali ditanya pasti rumah. Rumah ke perempuan tuh kalau nanya ke kita mau tinggal di mana? Kalau nanti udah punya duit, dikit nih udah jalan punya duit, yuk nabung yuk kita bikin rumah. Perempuan tuh pasti nggak ada cowok yang mulai duluan bangun rumah gitu. Pasti cewek duluan yang bakal mikir ke sana. Karena itu
itu fitrahnya. Fitrah perempuan. Ingin mencari tempat yang aman, yang nyaman untuk dia. Makanya tugas kita memberikan keamanan dan kenyamanan tadi. Keamanan dan kenyamanan tadi. Aman dan nyaman maksudnya. Aman dan nyamannya begini. nyaman. Ya, aman dan nyaman. Oh iya iya. Gitu. Iya. Aman dan nyaman gitu. Ya, walaupun nanti ya harus ini ya. Tapi jangan salah ya. Ini pembicaraannya jangan salah. Rasulullah SAW juga di rumah yang kecil itu juga mengalami masalah yang kita alami. Iya, masalah ekonomi. Oh, oke. Iya. Karena istri tadi, istri itu ada perhiasan dunia. Ya, mata'ud dunya. Istri itu mata'ud dunya. Wanita-wanita itu adalah perhiasan dunia. Pertanyaan saya, perhiasan dunia itu sukanya sama apa? Perhiasan itu sukanya sama apa? Sama uang. Sama yang gemerlap-gemerlap. Iya, makanya kalau kita ngomongin kenikmatan paling tinggi di surga, kalau laki-laki kenikmatan tertinggi di surga apa? Kira-kira. Tahu nggak? Bidadari. Iya, bidadari. Dapat bidadari kita. Oh ya, banyak jumlahnya. Seneng kan kita? Bidadarinya cantik, bermata jeli. Kecantikannya belum pernah kita lihat di dunia. Tapi coba kalau perempuan ditanya, apa puncak tertinggi surga kenikmatan bagi perempuan? Bidadara? Nggak ada. Tapi apa coba? Harta yang banyak. Rumah yang indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai dari susu. Perempuan lebih suka itu. Makanya kalau di dunia ini kecenderungan kita sudah kelihatan. Laki-laki ujiannya perempuan, perempuan ujiannya harta, selesai. Jadi kalau cowok itu jangan ngeluh gitu. Istri saya itu tiap hari ngomongin harta, we. Bukan fitrahnya. Nah, udah fitrahnya. Terus gimana saya harus menghadapi kalau itu fitrah? Diam. Dengerin aja udah. Asal dia masih tadi agamanya baik, itu semua hanya ya pasti dia akan kembali ke agama. Ya udah, suami belum mampu, nggak usah dikejar lah, nggak usah dipaksa. Dan disitulah kejahatan awal dimulai. Mohon maaf nih, kayak tadi suami tiba-tiba ngambil KPR, nggak kuat. Istrinya capek tinggal sama mertua terus, capek ngontrak terus, duitnya buat ngontrak bisa buat nyicil. Laki-lakinya sebetulnya kuat, tapi lama-lama digituin kan, aduh apalah daya gitu. Kira-kira gitu. Makanya jadi perempuan tadi sadari fitrahnya, laki-laki sadari fitrahnya. Saling mengisi ya, saling mengerti ya. Kalau memang kemampuan secara finansial suami belum mumpuni untuk membeli rumah, ya jangan dipaksakan. Apalagi. Iya, tapi didorong. Iya. Didukung, disupport. Apa? Beda tuh antara memaksakan dengan mensupport. Betul. Kamu harus beliin aku rumah. Nah, kan mungkin memberi pelayanan yang terbaik buat suami. Betul. Disupport. Ya, bekerja lebih semangat. Betul. Atau mungkin bisa menciptakan lapangan kerja. Iya, betul. Luar biasa. Betul. Dan teman-teman mungkin di sini juga mungkin saat ini atau dulunya nggak punya rumah. Sekarang punya rumah. Iya. Caranya bener. Bisa kan? Bisa. Nah iya, ini soal mindset. Rumah itu soal mindset. Contoh kecil sederhana. Teman saya itu nggak bisa nyetir mobil. Tapi dia bangun garasi di rumahnya. Dia bangun garasi loh di rumahnya. Loh, antum tuh kan nggak bisa nyetir, saya bilang. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting punya garasinya dulu. Habis itu apa yang terjadi? Punya mobil. Punya mobil, belajar. Bisa nyetir. Mindset dulu. Iya. Jadi punya rumah itu bukan masalah, wah si A sudah punya rumah nih, si B sudah punya rumah. Enggak, punya rumah itu bukan perlombaan. Punya rumah itu kebutuhan. Kalau sudah bisa terpenuhi dengan menyewakan untuk anak istri, sudah bertahan saja dulu. Ya, masalahnya adalah kalau kita cuma bertahan, nggak nyerang nih, nggak kerja, nggak maksimal, nggak. Nah, ya itu akhirnya kita terjebak di situ. Makanya dalam Islam itu kan ada sebab akibat yang harus dilakukan. Betul. Terima kasih Ustadz Yopi dan Mas Alfiano. Cukup seru ya teman-teman, dan tentunya banyak ilmu yang belum kita ketahui terkait perancangan rumah ataupun keilmuan tentang Islam. Kesimpulan pada podcast hari ini yaitu rumah Nabi kita Rasulullah SAW bukan rumah yang megah, bukan rumah yang gedong, tapi rumah yang sederhana, tapi mampu menciptakan ketenangan. Ketenangan bagi siapa? Ketenangan bagi penghuninya, dan tentu
kenyamanan bagi orang yang bertamu di dalamnya. Masya Allah. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa peran arsitek itu juga sangat penting dalam perancangan rumah, terutama terkait rumah Islami. Karena barang siapa nanti rumah itu dihuni dan membawa mudarat terkait tentang dinah ataupun perancangannya, arsitek itu juga sebagai tanggung jawab yang besar. Betul. Jadi bebannya besar. Betul. Arsitek itu bukan pekerjaan yang sepele ya. Karena membangun rumah itu tidak mungkin, ya mungkin bisa dilakukan selama kita hidup bikin rumah 1, 2. Tapi itu sebagian kecil, sebagian besar orang bikin rumah itu selama hidup sekali, karena rumah itu merupakan pengeluaran terbesar selama manusia hidup. Iya. Oke. Alhamdulillah. Oke, segitu dulu untuk podcast kali ini. Nanti kita adakan episode-episode berikutnya terkait cerita Ramadan bersama ustadz-ustadz selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ikuti juga Instagram dan TikTok Si Bambu Studio. Nanti kalian akan bisa melihat referensi rumah-rumah luar biasa, maupun rumah klasik, rumah modern, rumah apalagi Mas Arvin? Rumah yang sakinah, mawaddah warahmah. Oke, cukup sekian. Saya Dino Prabangkara pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.